mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Widyadharma Klaten. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Yuliana MPD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai distribusi Q kuadrat atau Chi-square. Untuk video lebih lanjut, simak sampai akhir ya. Nah teman-teman, kita akan belajar mengenai distribusi Q kuadrat. Di sini nanti kita akan mengenal apa itu distribusi Q kuadrat, bagaimana cara membaca nilai Q kuadrat, membaca tabelnya, atau menghitung luas pada tabel Q kuadrat. Nah yang pertama kita mengenal terlebih dahulu apa itu distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat atau yang disebut juga dengan distribusi Chi-square dengan derajat kebebasan adalah jumlah kuadrat keperubahan acak normal baku yang saling bebas, di mana distribusi ini sering digunakan dalam statistika inferensial, seperti dalam uji hipotesis atau dalam penyusunan selang kepercayaan. Nah, selanjutnya ada bentuk persamaannya. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurvanya itu sama dengan 100% atau 1. Nah, di sebelah kiri itu ada kurva atau grafiknya. Grafiknya ini merupakan kemiringan atau kelandaian positif, yaitu ke kanan. Kelandaian ini semakin berkurang jika dekanya semakin besar. Nah, selanjutnya ada cara membaca tabel. Perhatikan tabel 7.1. Nah, di sini tabel ini digunakan untuk mencari nilai di daerah kiri. Nah, di sini di atas tabel ini terdapat kurvanya. Untuk daerah yang hitam ini menunjukkan luas daerah P yang dibatasi dengan Q kuadrat P. Nah, untuk yang warna putih atau ujung kanan ini, bagaimana cara mencarinya? Nah, nilai di bawah kurva tadi kan adalah 1. Kalau di sini di bagian kiri itu adalah P, berarti untuk yang bagian ujung kanan ini 1 dikurangi P. Nah, di sini ada V. V ini menunjukkan deka, derajat kebebasannya. Nilainya ada 1, 2, 3, sampai 100. Kolom 1, 2, 3, sampai 100 ini menunjukkan nilai dekanya. Sedangkan untuk yang baris Q kuadrat 0,995 dan seterusnya ini menunjukkan nilai persentilnya. Nah, perhatikan cara membaca tabel contoh nomor 1. Untuk mencari nilai Q kuadrat P dengan nilai P-nya adalah 0,99 dan dekanya adalah 19, maka di bawah kolom V cari bilangan 19, lalu ditarik ke kanan sampai bertemu dengan baris yang menunjukkan Q kuadrat 0,99. Nah, kita tarik ke bawah 0,99 sampai bertemu dengan bilangan 19. Ini di sini ada 36,2. Nah, nomor 2. Di sini ada kurva dengan deka 15. Perhatikan yang A. Jika luas daerah yang diarsir di sebelah kiri ini adalah Q kuadratnya 0,25, artinya P-nya ini adalah 0,25. Jadi, perhatikan dia ada di sebelah kiri, berarti dia sudah memenuhi standar untuk mencari nilainya di tabel. Kita kembali lagi ke tabel. Kita cari P-nya tadi adalah 0,25. Kita cari P-nya 0,25 itu ada di baris 8. Sedangkan untuk dekanya atau V-nya itu adalah 15, berarti ada di kolom 15. Kita tarik ke kanan, itu bertemu yaitu 11, hasilnya 11. Nah, perhatikan yang B. Jika luas daerah yang diarsir di sebelah kanan, Q kuadrat sama dengan 0,025. Nah, perhatikan dia ada di kanan, berarti dia belum memenuhi nilai standarnya. Jadi kita cari dulu nilai P-nya. Di sini P sama dengan 1 dikurangi 0,025. Nah, ketemu
0,975. Jadi 0,975 ini menunjukkan nilai P-nya. Maka nilai Q kuadrat 0,975 untuk DK15 ketemu adalah 27,5. Coba kita kembali lagi ke tabel. Kita perhatikan, kita cari. P-nya tadi adalah 0,975. Dia ada di baris ke 10. Kita tarik ke bawah sampai bertemu kolom 15, karena DK-nya tadi 15, ketemu jawabannya adalah 27,50. Nah, teman-teman, kurva distribusi Q kuadrat ini merupakan kurva yang tidak simetris, maka banyak kemungkinan untuk luas ujung kanan dan ujung kirinya. Misal di ujung kanannya 0,02, berarti di ujung kirinya adalah 0,08. Karena keseluruhannya itu adalah bernilai 1. Jika luasnya sebelah kiri itu adalah 0,07, berarti di sebelah kanannya 0,03 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini jika tidak dinyatakan apa-apa, bisa digunakan dengan 50-50. Itu luas daerah yang kanan sama dengan luas daerah yang kiri. Misal di sebelah kiri itu 0,5, berarti di sebelah kanannya juga 0,5. Nah, perhatikan nomor 3, seandainya DK di sini di tabel ini adalah 9, maka luas daerah ujung kirinya 0,05. Kita gunakan 50-50. Untuk kanannya juga 0,05. Maka kita cari dulu yang sebelah kiri. Karena dia ada di sebelah kiri berarti sudah memenuhi standar. Langsung saja kita masukkan nilai P-nya. 0,05 ini merupakan nilai P-nya. Q kuadrat 0,05 dengan DK 9 didapat hasilnya adalah 3,33. Nah, kita cari untuk yang ujung kanan. Ujung kanannya adalah 0,05 tadi belum menunjukkan nilai P karena dia ada di kanan belum memenuhi standar, maka kita cari dulu nilai P-nya. Di sini P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,05, ketemu jawabannya 0,95. Nah, 0,95 ini merupakan P-nya. Maka nilai Q kuadrat 0,95 dengan DK 9 didapat hasilnya adalah 16,9. Nah, di sini ada latihan soal distribusi Q kuadrat. Untuk yang berdistribusi Q kuadrat dengan DK 17, carilah nilai Q kuadrat sehingga luas daerah dari, di sini ada A, B, C. Yang A, Q kuadrat ke kiri sama dengan 0,25. Yang B, Q kuadrat ke kanan sama dengan 0,05. Yang C, Q kuadrat ke kiri sama dengan 0,10. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Di sini Q kuadratnya ke kiri, jadi dia sudah memenuhi standar. Maka 0,25 ini merupakan nilai P. Maka nilai Q kuadrat 0,25 dengan DK-nya tadi 17, ketemu hasilnya adalah 12,8. Coba kita gambar kurvanya ya. Nah, dia ada di sebelah kiri. P-nya tadi kita arsir dulu 0,25. DK-nya adalah 17. Maka batas Q kuadratnya tadi ketemu jawabannya adalah 12,8. Nah, kita lanjut ke yang B. Di sini Q kuadrat ke kanan sama dengan 0,05. Perhatikan, dia ada di kanan, berarti dia belum memenuhi standar. Maka kita cari terlebih dahulu nilai P-nya. Jadi P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,05. Ketemu P-nya adalah 0,95. Oke, 0,95, maka nilai Q kuadrat 0,95 dengan DK 17 ketemu hasilnya adalah 27,6. Coba kita gambar kurvanya. Dia ada di sebelah kanan. Di sini menunjukkan 0,95,
Batasnya adalah Q kuadrat 0,95, dekanya 17 sama dengan 27,6. Kita lanjut yang ke C. Q kuadrat ke kiri sama dengan 0,10. 0,10 dia ada di kiri, berarti sudah memenuhi standar. 0,10 ini menunjukkan nilai P. Berarti Q kuadrat 0,10 dengan dekanya 17 ditemukan hasilnya adalah 10,1. Coba kita gambar kurvanya. Dia ada di sebelah kiri. P-nya tadi adalah 0,10, dekanya 17. Batasnya adalah Q kuadrat 0,10 dengan deka 17 sama dengan 10,1. Nah, di sini selanjutnya ada kegunaan distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat ini digunakan untuk menguji proposal, untuk independensi, untuk uji kecocokan atau kesesuaian, dan juga untuk menguji normalitas. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan distribusi Q kuadrat. Di sini untuk kelebihannya, konsepsi kuadrat dalam statistika non-parametrik mudah dimengerti, teman-teman. Untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis data berbentuk hitungan maupun peringkat atau rank. Selanjutnya, kelebihannya perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Selanjutnya, selain kelebihan, distribusi Q kuadrat juga mempunyai kekurangan, antara lain uji sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Uji ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel tabel kontingensi. Bahkan uji ini tidak bisa digunakan jika frekuensi harapannya yang kurang dari 5 terdapat lebih dari 20% dari total sel yang ada atau bila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 1. Selanjutnya untuk kekurangannya, uji chi-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut, serta bagaimana arah hubungan yang ada itu tidak diketahui. Nah, untuk kekurangan yang terakhir di sini, uji Q kuadrat hanya bagus untuk digunakan dalam skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah jika digunakan kedua variabel tersebut berskala ordinal. Nah, teman-teman, itu tadi video pembelajaran mengenai materi distribusi Q kuadrat. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman yang telah menonton. Terima kasih. Kita ketemu lagi di next video. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.